Monggo Mbak Sisi, silakan kalau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini beberapa hari saya menyimak kajian ini nggih, Kang. Nah, ini kan beberapa materi itu membahas tentang guru ya atau ulamanya ya, orang-orang alim ini. Nah, yang saya pertanyakan di sini adalah kasus di pesantren ya, ada kekerasan seksual dari Gus kepada santri putri. Kemudian santri-santri lain yang mengetahui kasus itu dibungkam oleh pihak pesantrennya dengan dalih intinya disumpah lah seperti itu, supaya santri yang lain itu tidak menyebarkan kasus ini lebih luas lagi seperti itu. Nah, ini menjadi pertanyaan besar buat saya, apakah ancaman itu menjadi sebuah kewajiban yang harus diikuti oleh santri yang diutus, ibaratnya bahasa Jawanya itu harus ditaklimi atau tidak gitu loh, Kang. Paham betul? Iya, paham. Okay. Sedangkan ibaratnya kalau kita diam saja, yoi melu dolim, kalau kita speak up, ada ancaman nih dari orang alimnya gitu loh, dari guru kita gitu. Monggo. Oke, ini sudah sering ya seperti ini ya memang. Saya dulu bisa membahas ini sedikit tentang abuse of power itu pernah, kemudian tentang power syndrome juga pernah. Itu memang sangat-sangat dirasakan kepada tidak hanya kiai ataupun ulama atau orang pesantren, siapapun yang surplus power kemudian menimbulkan relasi kuasa itu akan sangat seperti itu, semena-mena ya kan. Ya contohnya Verdi Sambo lah yang terjadi, karena ini memang kasusnya pesantren memang seperti ini. Jadi teman-teman nanti bisa pahami tentang surplus power, relasi kuasa, abuse of power, dan juga power syndrome. Itu bisa dipelajari. Nah, untuk yang kasus seperti ini jelas ya kan, man ra'a minkum munkaron itu tidak terbatas kepada siapapun. Hadis man ra'a minkum munkaron fal yughayyir biyadihi ya kan. Ya nek jelas itu menyalahi hukum positif, menyalahi hukum norma agama, menyalahi hukum norma etika, dan jelas salah, itu ya harus dilawan, nggak peduli siapapun. Ini yang masih ngeri ya, karena santri-santri memang masih takut untuk speak up. Itu nggak masalah, itu bilang, disampaikan, itu bukan bagian kita membongkar su'ul adab, membongkar sesuatu yang berdosa itu ya tidak dinamakan su'ul adab dong. Yang penting dengan cara yang beradab, gitu aja kan, seperti itu. Mbak Zizi ya, di speak up, dan tentu speak upnya kalau nggak salah itu masuknya ke delik apa kayak gini, bukan delik aduan kayaknya, delik pidana ya kalau sudah seperti ini ya. Jadi siapapun yang melihatnya itu bisa melaporkan asalkan ada bukti dan juga ya bukti intinya seperti itu, Mbak. Sesederhana itu sebenarnya. Oke, baik. Tapi beberapa kasus yang saya temui ya, Kang ya, itu memang rata-rata 90% dari korban selalu mendapatkan ancaman dari pihak pihak pesantrennya. Sedangkan saya ibaratnya bukan sebagai pendamping psikolog, bukan, tapi saya itu sebagai pendamping yang ikut bersuara seperti itu. Tetapi saya pun mendapatkan ancaman, laporan polisi seperti itu, yang ternyata pihak pesantren kayak gini tuh kenapa ya, Kang ya? Maksudnya tidak mau mengakui kesalahan, takut pondok pesantrennya tercemar, terus kemudian mengerahkan orang-orang untuk mengintimidasi secara fisik. Bahkan sempat ada yang dihajar ya, orang-orang yang speak up kayak gitu. Tapi terima kasih untuk jawabannya. Betul, ya saya paham banget, ya betul.
Ya masih sering itu, Mbak, seperti itu memang masih sering ya kan, tergantung jenengan memposisikan diri sebagai apa. Kalau memang berniat untuk menyelesaikan, saya kira di kalangan pesantren itu tidak kekurangan pengacara ya kan, tidak kekurangan ahli hukum untuk bicara, untuk mengungkapkan, tidak kekurangan itu ya kan. Kalau memang negara ini kan negara hukum ya kan, kalau memang ingin membongkar ya langsung digas saja gitu kira-kira, Mbak. Nggak usah malu lah. Baik, terima kasih Kang. Oke, sama-sama. Semoga beres itu kasusnya. Tadi pertanyaan gimana ya, Mbak? Ini tak bacakan ya. Izin tanya Kang, wow sempat dibahas jati diri. Maksudnya dalam agama kita mengenal Tuhan dulu nopo pripun. Maksudnya jati diri itu dengan mengenal Tuhan dulu atau bagaimana? Jati diri di sini kalau konteks ini ya, konteks ini adalah orang zaman dulu dan bahkan sekarang itu kan bingung seberapa sih sebenarnya kasih sayang Allah itu ya. Allah itu seperti apa sih, kan banyak bertanya-tanya. Kemudian sampai-sampai Siti Aisyah bertanya, kapan kita itu bisa memahami Allah? Ya sampai kita memahami diri kita sendiri. Jawabannya kan seperti itu. Dan ada keterangan yang man arofa nafsahu fakot arofa robahu. Artinya adalah ya tetap kita mengenal Tuhan itu kan sekedar teori-teori kan. Di pelajaran-pelajaran pesantren itu kan teori-teori semua, aspek-aspek dasar. Nah, cuma kenal itu ya. Tapi untuk memahami kan itu perlu memahami diri kita sendiri, memahami nikmat-nikmat apa yang sudah kita terima, memahami rintangan-rintangan hidup apa saja yang sudah kita jalankan. Terus kemudian bagaimana kita di posisi yang di bawah, kemudian tiba-tiba di atas. Nah, itu artinya kita paham jati diri, paham kemampuan, paham potensi ya kan. Akhirnya di situ kita paham, oh ternyata Allah itu seperti ini, memberi kenikmatannya seperti ini. Oh, saya diberi kekayaan, misal diberi kekayaan, ternyata memang saya ada potensi untuk amanah. Oh, saya masih diberi kemiskinan, mungkin Allah itu masih takut kalau nanti saya berbuat korup dan semacamnya ya. Artinya adalah di sini itu lebih ke arah memandang pola kehidupan secara lebih luas. Dikasih umur masih panjang, usianya masih sehat ya kan. Itu ketika kita memahami, mensyukuri ya kan, mensyukuri segala-galanya itu, maka secara sendirinya kita akan memahami. Makanya timbul kata-kata itu, ya Allah, ternyata Allah secinta ini ya sama saya kan. Ternyata Allah pengertian ini ya sama saya kan. Manusia yang hanya kulit menutupi daging ini ternyata banyak diberi nikmat. Jadi lebih ke arah memahami dalam konteks mensyukuri di sini. Itu ya, Mbak. Tolong disarikan sendiri. Apa kafaratnya orang yang terlewat zakat fitrah? Terlewat zakat fitrah itu cukup dikodok, nggak perlu dikafarot. Ya, setahu saya ya, teman-teman silakan kalau ada yang ternyata beda ini. Tapi setahu saya, zakat fitrah itu cukup dikodok saja, nggak sampai kena kafarot. Dikodoi berapa yang terlewat, ya kan? Itu dijumlahkan gitu. Mbak Vivi, apa setiap amalan yang didengar dari kajian harus diamalkan? Oh, nah ini menarik nih. Kadang ngerasa nggak sanggup karena sering dengar kajian di YouTube, jadi berasa banyak banget amalan. Di kajian yang lalu, dengar Ustadz bilang beramal sesuai kemampuan, jangan berlebihan, jangan kekurangan. Jadi ya itu gimana? Kalau saya pribadi nih ya, kalau melihat tentang amalan-amalan tak skip, kiai-kiai itu kok memberi amalan-amalan tak skip, bukan berarti saya nggak butuh ya, memang belum saatnya. Tak skip, karena amalan-amalan seperti itu tidak bisa diamalkan sembarang orang. Itu harus harus sesuai dengan kapasitas dia amalan itu. Terus lebih baik belajar oh. Amalan ini rontok rasa kakek nggak masalah, penting belajar wakeh. Jadi nggak harus diamalkan. Gini aja ya, konsep amalan itu adalah penopang. Amalan itu penopang dari ikhtiar kita. Amalan itu penopang ikhtiar kita. Kalau sekiranya cukup, ya nggak perlu ngamal-ngamalkan lagi. Gini, jadi pertama adalah imaduddin ya. Tiangnya agama itu dikuatkan dulu sholat. Kalau sholat kita beres, baru nanti bicara tentang amalan ya kan, bicara amalan. Kalau sholatnya belum beres ya jangan bicara amalan. Jadi nggak perlu diamalkan. Intinya adalah nggak perlu diamalkan.
cukup semampunya jenengan saja. Makanya kan Kanjeng Nabi kan dulu kan pernah kan, Kanjeng Nabi yang hadis sangat masyhur itu, ada sahabat yang nggak rabi belas nggak menikah, ada sahabat yang puasa terus, ada sahabat yang sholat malam terus. Kanjeng Nabi kan menjawab, ora usah kakean amalan, tidak usah banyak-banyakan seperti itu. Wong aku ki yo nabi, tapi tetap menikah. Aku ki yo nabi, tapi yo tetap kerja. Aku ki nabi yo tetap ya tetap makan enak. Ya, makanya tuh arofa nafsahu itu sangat penting, mengetahui kadar diri itu sangat penting. Setahu saya kalau zakat mal itu memang harus memakai uang ya, harus memakai uang. Zakat mal kan zakat profesi kita ya. Jadi harus pakai uang. Misal kan ini konsep zakat yang selain zakat badan ya, zakat harta kan sesuai dengan ininya, sesuai dengan profesinya masing-masing. Misal kayak peternakan itu ya zakatnya pakai sapi. Kalau yang di yang di pertanian ya zakatnya pakai pertanian. Nek kerja profesi ya pakai uang juga. Kalau yang selain bukan uang kok saya belum nemu ya. Izin tanya apa hukumnya merasa soleh? Merasa soleh untuk merasa diri sendiri is no problem. Merasa soleh ini gini. Dari dalam konsep Islam itu ada namanya khauf dan roja. Khauf itu wedi ning pangeran, takut banget. Roja itu harapan. Ini harus imbang. Jangan terlalu takut sama Allah dan jangan terlalu jumawa, terlalu percaya diri di hadapan Allah. Ada kalanya kita merasa takut karena merasa dosa masih banyak, dan ada kalanya kita rojak berharap karena kita merasa sudah taat. Jadi boleh merasa soleh nggak masalah, asalkan tidak mengurangi kadar ibadah kita dan tidak mengurangi kadar ibadah. Apalagi kalau merasa soleh tadi menambah kadar ibadah, sangat bagus banget malahan, sangat dianjurkan malahan. Ya masalahnya lagi adalah merasa solehnya kemudian diumbar-umbar ke khalayak umum. Itu baru bermasalah itu. Jangan ya teman-teman ya. Merasa soleh cukup di diri sendiri, dan juga merasa solehnya itu untuk untuk menambah intensitas ibadah. Kalau sholat dengan mematikan lampu diniatkan agar lebih khusyuk, itu hukumnya mubah. Setahu saya mubah sih, nggak ada keterangan yang sholat itu harus terang derang, apalagi zaman dulu kan nggak ada lampu tuh zaman dulu itu. Ya sebenarnya kalau seperti ini itu mubah, tapi kalau ada aspek-aspek lain, misal apa meneh niki sing sholat iku adalah perempuan yang potensi fitnahnya besar, wah itu malah lebih baik petang-petangan di rumah, aja terlalu dinyalakan, takutnya ada yang ngintip nanti kan. Atau nanti sholatnya itu niatnya untuk siar, karena lingkungannya masih masih Islamnya masih rendah banget. Terang-terangan, lampu yang terang malah bagus malahan, karena diniati siar sekalian itu. Jadi ya silahkan dikondisikan sendiri. Punten Kang, izin bertanya. Kemanggo. Jadi gini Kang, biasanya kan di setiap pesantren itu kan memiliki kedai atau koperasi yang dimana pihak dalam itu selalu menyarankan agar setiap santri beli di sini aja, jangan beli di luar biar dapat barokah. Nah, yang saya tanyakan di sini, apakah barokah itu bisa dibeli Kang? Mungkin itu Kang. Oke. Saya pernah mendengar sudah membahas ini ya. Jadi nggak bisa kita nilai secara ya, dinilai seuzon juga bisa, dinilai kusundon juga bisa. Lihat dulu, misal kayak ternyata pesantren tersebut memang lagi apalagi kiainya sedang membangun ya kan, sedang membangun banyak hal ya, nggak masak, itu bagus banget, bener-bener barokah. Kenapa kok barokah? Karena nanti uang hasilnya santri itu ujung-ujungnya juga dibuat untuk pembangunan tersebut, untuk pembangunan gedung tadi ya kan. Apalagi kalau keuntungannya tadi untuk ditasarufkan terhadap pesantren, jelas itu barokah, karena untuk menolong pendidikan kan, menolong agama juga. Tetapi nek wis kiai ini wis sugih pol, kemudian uang hasil jualan tadi hanya masuk ke pribadi, benar-benar masuk pribadi dan tidak digunakan untuk kepentingan pesantren, ya itu sama saja kena hukum monopoli itu ya, menutup rezekinya tetangga itu. Kalau memang kiainya udah kaya raya, jadi dilihat dulu konteks. Setiap hukum itu pasti ada alasannya, hukum keluar tuh kenapa itu pasti ada, nggak tiba-tiba muncul hukum. Nah kalau yang kayak pertama tadi, uangnya untuk membangun, kiainya juga sedang
berjuang terhadap perekonomiannya, ya ini pasti barokahin, jelas itu ya. Itu Mas. Zakat mal saat ini adalah 85 gram emas, setara dengan kurang lebih 85 juta menurut Badan Basnas. Oke, pada saat ini 1 gram emas harganya hampir menyentuh 2 juta. Ini apa yang ditanyakan Mas? Tanggapan gimana maksudnya? Ya karena memang nisab tentang emas ini fluktuatif ya, selalu naik turun ya. Berarti tetap menggunakan takaran yang pertama itu Mas, yang 1 gram. Yang pertama 2025 itu. Kang, nisab itu ikut hitungan zakat atau hanya batas seperti PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Nah, saya belum tahu ini Mbak yang tentang nisab dan PTKP ini. Ya memang masih jadi pertanyaan-tanyaan yang wajib dizakatkan itu yang sudah kena zakat, yang sudah terpotong pajak atau enggak. Tapi setahu saya ya, jadi zakat dulu baru nanti pajaknya dikurangi setahu saya. Tapi saya kurang memahami secara luas ini yang tentang PTKP ini. Sesuai nggak kira-kira perbandingan antara harga emas dan rupiahnya? Sesuai Mas, sesuai ini. Meskipun naik turun ya saya kira tidak jauh banget, masih sesuai banget. Apalagi yang hitung langsung Basnasnya, saya yakin sudah pada kredibel. Hukumnya mengunci masjid karena untuk ngaji, karena sakit hati masjid dikunci orang-orang tak boleh ngaji. Gimana nih kasusnya nih Mas? Mengunci masjid karena untuk ngaji, mengunci masjid karena untuk ngaji, karena sakit hati masjid dikunci orang-orang. Mengunci masjid karena untuk ngaji, karena sakit hati masjid dikunci orang-orang nggak boleh ngaji di masjid. Ini gimana? Sebenarnya ini masalah juga umum, ini sudah sering. Masjid dikunci itu kan pasti ada alasannya kan. Kalau memang itu menjaga keamanan nggak masalah, apalagi di daerah-daerah urban itu. Kunci aja nggak masalah, takutnya ada hilang kan. Tapi kalau masih aman ya nggak perlu dikunci lah, apalagi masjid wakaf nggak perlu dikunci, bebaskan aja. Tapi kalau memang nggak bisa menjamin, tapi bagusnya itu masjid ya jangan dikunci secara umum ya. Panitia zakat tidak dapat karena panitia itu bukan amil, beda ya amil sama panitia. Ya betul, salah satu adabnya dengan orang yang berilmu itu adalah bertanya, betul, tapi yo tanyanya jangan aneh-aneh dan jangan siti-siti takon, jangan. Itu sudah masuk di bab sebelumnya itu. Bedanya petunjuk dan cobaan. Kalau cobaan itu cenderung pasti hal-hal yang berat, ya kan, dan petunjuk itu tidak selamanya hal-hal yang berat, kadang juga sesuatu yang ringan-ringan, tidak sampai memberatkan. Dan harus dilihat dulu waktu itu dalam posisi taat apa enggak kita, dalam posisi menjalani perintah-perintah apa enggak. Kalau enggak menjalani ya mungkin itu coba itu ya, bukan petunjuk. Kang, kalau hartanya udah mau sak nisab, oke, secara syariat itu nggak masalah karena memang belum nisab, tetapi itu ya Allah tidak tidur bos. Takutnya nanti malah dirugikan langsung. Jangan seperti itu ya, jangan berlaku curang seperti ini ya. Ini nggak transparan sama Tuhan ini namanya ini. Ini secara ilmu tasawuf nggak boleh, meskipun itu nanti fikihnya ya memang seperti itu kan. Punten Kang, izin bertanya, Monggo. bagaimana cara memperbaiki akhlak dan meningkatkan kesabaran dalam menghadapi cobaan? Memperbaiki akhlak dan juga memperbaiki kesabaran dalam cobaan. Oke. Sebenarnya kalau masalah akhlak ini paling berpegang teguh adalah membenahi sholat. Jelas itu karena perintah setelah syahadat adalah sholat, ya kan. Insya Allah kalau pokoknya pertama yang dibenahi adalah sholat. Waktunya sholat 5 waktu digaskan. Kalau misal masih susah di awal waktu, minimal nggak bolong. Minimal jangan bolong ya kan, apalagi yang repot bekerja itu. Minimal sholat dulu, setelah itu baru ke hal-hal yang sifatnya itu material. Yang kita makan itu pastikan sesuatu yang halal, karena sesuatu yang subhat dan haram itu sangat berpengaruh terhadap emosional kita, ya kan. Kemudian setelah itu baru itu kalau semuanya dilakukan. Dan satu lagi, banyak-banyak husnudon. Ini yang kaitannya dengan eksternal orang lain. Banyak-banyak husnudon, yang dimakan adalah sesuatu yang halal dan sholat yang diperbaiki. Ini nanti secara tidak langsung akan dibimbing. Dan target zikir, entah itu sholawat atau apa, istighfar, terserah. Itu sebenarnya. Dan cobaan itu yakinlah
apa jenenge, Robbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya banyak sekali kan itu yang Allah itu tidak akan menimpakan sesuatu kecuali kita itu kuat. Jadi yo cobaan itu yakin no pasti, kalau saya ya yang saya pakai itu orang-orang besar, orang-orang hebat, orang-orang yang mau diangkat derajatnya itu pasti cobanya luar biasa beratnya minta ampun. Saya hanya belajar dari hal seperti itu. Nggak ada yang hidupnya itu lurus-lurus saja. Pasti di balik cobaan itu ada ada derajat yang mau naik meningkat. Misal derajatnya itu nanti tidak dapat di kita, mungkin didapat di orang lain, di anak-anak kita, cucu kita atau yang lainnya kan. Seperti itu kira-kira ya. Dan tetap husnudzon sama Allah, pasti ada kado indah di balik itu semua. Tapi boleh tidak panitia zakat diberi sebagian karena sebagai buruh, karena sudah mengelola. Ya dia sebagai, mungkin panitia ini sifatnya itu tidak diterima atas nama panitia, tetapi sebagai, mungkin dia memang asnaf ya kan. Ternyata yang panitia tadi, panitia kan sebenarnya cuma wakil kan sebenarnya. Ternyata panitia tadi ternyata masih dalam tanda kutip miskin, fakir, utangnya wakeh, ternyata masih bagian dari mustahik, ya nggak masalah dikasih atas nama itu. Atau kalau enggak, misal gini, diakali, ada 10 orang nih sudah dapat zakat. Nah, kemudian 10 orang tadi bersekongkol, ayo kita urunan berapa gram dikumpulkan, kemudian diberikan ke panitia. Seperti itu caranya. Pokoknya panitia itu boleh menerima asalkan atas nama dia sebagai mustahik. Atau atas nama dia sebagai ya disodakoi lah dari yang sudah menerima zakat, tapi bukan sebagai panitia. Itu ya teman-teman ya. Masjidnya umum wakaf, tapi orang-orang nggak boleh ngaji di masjid. Ustadz selalu dikunci. Aku kepikiran apa ada masjid, itu nggak boleh, itu harus ditindak, itu harus dicari itu dewan masjidnya. Tapi ini wajib wakaf itu buat umum, kecuali memang sudah sepakat sama warga-warga sekitar atau sudah sepakat sama si wakifnya itu ya. Kang paylater itu nggak boleh kan? Iya, ada unsur ribanya itu. Tapi kalau kepepet juga nggak masalah mbak, memang kepepet pet. Tapi sebenarnya nggak boleh. Ada unsur bunganya. Apa boleh zakat fitrah tetapi berhutang? Misalkan zakat dengan beras, tapi berasnya hutang. Zakat itu harus hartanya sendiri, nggak bisa kalau hartanya orang lain. Ya berarti kalau itu kan belum wajib zakat. Kalau memang nggak punya harta untuk dimakan sendiri dan keluarganya, ya fokus untuk dirinya sendiri dulu. Nah kalau mungkin ada unsur lain, wong sugih karena memang dia nggak punya beras akhirnya hutang, tapi ya tuku lah sebenarnya lah, kan punya uang. Tapi kalau posisinya hutangnya itu memang hartanya itu cuma itu doang, ya nggak boleh dipangan dewe wae, nggak usah zakat. Syaratnya zakat harus dirinya itu mampu. Jadi zakat itu wajib harus hartanya sendiri syaratnya. Apakah ada orang yang diberi cobaan wasiat? Aku kok bingung, masa cobaannya wasiat? Itu namanya bukan cobaan tapi istidraj. Jadi dia badannya sehat, dia dikasih akal yang sehat, tapi dibuat maksiat, lah itu ya cobaan, termasuk cobaan itu. Sedang diuji oleh Allah bagaimana dia mempertanggungjawabkan kesehatannya. Misal sholat Jumat sudah iqomat terus kebelet, boleh sangat boleh, tapi kalau masih kuat sampai salam nggak apa-apa, makruh. Tapi kalau memang nggak kuat nggak apa-apa, sholat duhur wae daripada malahan. Tapi kalau masih kuat ya nggak masalah, boleh lanjut aja. Buah dari tanaman yang tumbuh di tanah pemakaman apa boleh diambil? Itu syubhat itu, karena kan makam kan biasanya ada pengelolanya. Ada pengelolanya kan, itu kan wakaf itu. Wakaf kan ada nazirnya. Nah, izin nazirnya gimana? Mengizinkan apa enggak? Memang itu buat umum, tapi kan ada nazir yang mengelolakannya. Tidak boleh serampangan tiba-tiba diambil, syubhat. Hukum sim nembak pripun Gus? Itu dosa administrasi itu ya, dosa administrasi wis jelas itu dosa administrasi. Nah iso praktek yo praktek, nggak usah nembak-nembakan. Cukup ya teman-teman ya, kalau nggak ada ya. Selamat melanjutkan ibadahnya dan tetap jaga kesehatan. Jangan sampai bosan, kalau memang lelah istirahat. Pokoknya bahagia, karena susah itu tidak merubah keadaan, kecuali susah di atas sajadah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalamu